Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Satrio Ilham Pratama. Pada video sebelumnya saya membahas pemrograman dasar, yaitu pengenalan untuk HTML dan tagnya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas teks dalam website. Jadi teks dalam website itu ada tag apa saja. Mari simak video berikut ini. Di tag pertama ini saya akan membahas tag paragraf. Jadi di tag paragraf ini ya, saat kita ingin membuat paragraf dalam website, di sini ada paragraf 1 dan paragraf 2 ya. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu HTML, head, title, body. Kita sudah mempelajarinya. Kali ini kita akan mempelajari tag paragraf. Jadi tag paragraf ini fungsinya apa gitu, kegunaannya apa gitu. Jadi sini kita bisa lihat sama-sama. Di sini ada paragraf 1, ayo belajar paragraf. Di sini ada paragraf kedua bersama Satrio. Jadi di sini ada paragraf 1, ayo belajar paragraf, dan paragraf kedua bersama Satrio. Di sini kita coba dulu untuk save as ya, langsung save as. Ya, di sini kita tulis untuk kedua, di sini latihan 1 ya, tulis save. Lalu kita buka ya, kita coba buka latihannya. Nah ini dia, kita buka. Nah ini dia tampilannya ya. Jadi di sini meskipun jadi namanya paragraf itu harusnya ke bawah gitu ya, atau bisa dibilang tuh kalau di Microsoft Word tuh seperti enter gitu ke bawah, jadi membuat kata baru lagi di bawahnya itu. Nah di sini jadi ayo paragraf, ayo belajar paragraf. Nah sini paragraf 1 di sini bersama Satrio paragraf 2. Kenapa di paragraf keduanya ini tidak mau ke bawah meskipun di sublimnya kita sudah enter ke bawah gitu? Karena pada dasarnya fungsi jadi tag HTML itu adalah dari fungsi komponen tag-tagnya ini. Jadi dia sudah menerjemahkannya melalui tag-tag di dalam tag-tag ini gitu. Jadi agar ke bawah itu kita melakukan menambahkan tag apa gitu. Nah di sini kita akan menambahkan tag P ya, tag P di sini ya, 1. Ini kita tutup ya, di sini kita buka lagi tag P-nya, lalu di sini kita tutup lagi. Nah di sini jadi ada perbedaannya ya, di sini melalui tag P yaitu artinya membacanya tag paragraf ya, dan di sini jangan lupa kita tutup. Di season terakhir ini ya, kita save as lagi ya, kita lihat hasilnya. Di sini kita mengganti latihan 2 ya, lalu kita buka lagi. Nah jadi itu di sini sebuah website dapat diisi dengan beraneka paragraf tag gitu. Jadi paragraf sendiri terdiri dari teks table maupun gambar gitu. Jadi kita memahaminya itu pembuatan paragraf HTML contohnya seperti tadi gitu sederhananya. Jadi melalui tag P ini membuat paragraf, lalu hasilnya seperti ini. Jadi dia akan enter ke bawah, jadi membuat
kata baru lagi ya. Nah, sedangkan yang tadi dia tidak menggunakan tag paragraf, jadi dia terus saja, meskipun kita di Samdinnya atau di notepadnya kita enter gitu berkali-kali, dia akan terus memanjang gitu karena tidak ada tag di dalam script ini gitu. Jadi bisa kita lihat di sini ada paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, di sini ada jeda yang mungkin lumayan agak lebar ya. Jadi kita juga bisa men-settingnya gitu, gimana caranya biar jeda ini slashingnya ini enggak terlalu lebar gitu. Jadi menggunakan tag break ya. Nah, bagaimana? Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi di sini tag P-nya ini kita tidak perlu melakukan tag paragraf, karena tag break ini fungsinya bersama dengan tag paragraf gitu. Jadi fungsinya itu hanya sekedar untuk membuat baris baru gitu. Nah, di sini ada tag BR ya, lalu slash BR. Jadi bisa menggunakan BR atau BR dikasih slash. Jadi ini agar dia membuat teks baru lagi. Jadi setelah paragraf ini dia lalu ke bawah tapi tidak ada jeda gitu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita save dulu ya. Jadi latihan 3. Save. Kita buka dulu lagi latihan 3. Open with Firefox. Nah, ini dia. Jadi yang pertama di sini terus memanjang ke kanan, lalu di tab kedua ini sudah menggunakan paragraf, yaitu ada jeda di sini selisih. Lalu di tab ketiga ini ada paragraf 1 dan paragraf 2 tapi tidak melakukan jeda, jadi berdempetan. Itu dia fungsinya dari dua tag itu, paragraf dan tag break ya, perbedaan dan persamaannya. Lalu di tag ketiga ini bagaimana cara kita menebalkan atau memiringkan huruf gitu. Jadi dengan kata-kata di sini misalnya, ini saya masih pakai tag paragraf dulu ya. Ini saya kasih lagi P. Ini teks miring. Nah, di sini ini teks miring. Nah, kata-kata miringnya ini kita ingin menebalkannya ya. Jadi kata miring ini agar kita tebalkan gimana gitu. Nah, di sini bisa menggunakan yaitu strong. Lalu di sini kita tutup jadi strong. Nah, ini dia. Jadi di sini ini teks miring. Jadi di sini ada strong, yaitu menebalkan. Atau juga bisa kita menggunakan di sini B. Atau di sini B, yaitu bold. Hampir sama fungsinya ya. Nah, jadi boleh menggunakan tag strong atau tag B. Jadi sama saja. Jadi sama-sama menebalkan huruf yang ingin kita tebalkan. Ini teks tebal. Nah, di sini kata-kata tebalnya ini agar kita miringkan gitu. Jadi menggunakan teks EM ya. Teks EM ini artinya memiringkan teks, atau juga kita bisa mengisinya dengan teks I ya, atau italic. Jadi fungsi mungkin sama seperti Microsoft Word, B, I dan U gitu. Bold, italic dan underline ya.
Nah, sekarang kita save dulu. Save as latihan 4 ya. Oke. Nah, setelah kita save, kita buka hasilnya. Nah, ini dia. Jadi di sini ini teks miring. Jadi kata-kata miring ini menjadi tebal, hitam ya. Lalu di sini tadi kita menggunakan P paragraf, makanya jadi ada jeda. Ayo belajar paragraf 1 dan paragraf kedua. Lalu di sini ada ini teks tebal. Lalu kita miringkan ya teks tebalnya ini. Itu dia. Jadi penggunaan teks miring dan teks tebal, teks tebal dan teks miring ini penggunanya itu jadi kata yang mana ingin kita fungsikan, kita bisa menyisipkan teks tersebut itu di situ. Ya, contohnya di sini tadi miring dan tebalnya. Di sini ada sisipan. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa namanya mengenal tag heading ya. Jadi tag heading ini terdiri dari 6 jenis, yaitu H1 sampai dengan H6. Jadi tag heading ini defaultnya itu akan ditampilkan oleh web browsernya ini dengan huruf tebal bold ya, dengan ukuran yang beragam, yaitu dari H1 yang paling besar sampai dengan H6 yang paling kecil. Nah, di sini kita cobakan saja dulu. Ya. Coba di sini H1 heading 1 kita saja heading 2 3 heading 3 4 heading 4 5 heading 5 dan H6 heading 6. Nah, ini dia. Nah, jadi kita langsung saja. Nah, di sini ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5 dan heading 6. Jadi kita langsung saja save agar hasilnya seperti apa. Latihan 5. Ya. Kita buka tadi. Nah, ini dia. Jadi di sini heading satunya itu paling besar, heading 2 mulai mengecil, heading 3 mulai mengecil lagi, mungkin menengah nih dia bisa dibilang. Heading keempat mulai mengecil lagi, heading 5 mulai mengecil lagi, dan paling kecil itu heading 6. Itu dia. Jadi defaultnya itu dia sudah tebal heading ini ya. Jadi mungkin bisa dibilang ya, bisa dibilang untuk membuat suatu judul di atas gitu. Itu dia untuk pengenalan teks dalam website. Jadi teks apa saja yang ada di dalam website dipakai gitu. Yaitu ada tadi ada tag paragraf, tag break, tag menebalkan dan memiringkan, lalu ada tag heading. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.